Kasus penembakan Ustadz Arman alias Alex berhasil diungkap tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota. Polisi meringkus 3 pelaku penembakan berinisial M, K, dan S di beberapa tempat. Total 3 pelaku yang ditangkap polisi ini menyisakan 1 tersangka DPO. Tersangka yang buruan itu berinisial Y yang berperan sebagai penghubung antara otak pelaku dengan eksekutor. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari tribunnews.com. Ada Fandi Permana yang saat ini sudah tersambung. Halo Fandi. Ya, selamat sore Firda, Tribunnews. Fandi, bisa Anda ceritakan mungkin motif dan kronologi pembunuhan terhadap Arman yang dikenal sebagai seorang ustadz ini? Baik, melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya bahwa baru saja Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan Arman yang terjadi pada 18 September lalu di Pinang, Kota Tangerang, Banten. Dalam pengungkapan kasus itu, polisi berhasil meringkus 3 pelaku, diantaranya ada M, S, dan K. Peran M sendiri adalah otak pelaku dan pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan M di Kota Serang pada hari Kamis tanggal 23 September lalu. Ia ditangkap saat tim melakukan pengejaran dan diketahui bahwa M ingin melarikan diri ke Pulau Sumatera. Ia diringkus di sebuah restoran di Kota Serang dan langsung diamankan oleh tim gabungan Polda Metro Jaya yang bekerja sama dengan Polres Metro Tangerang Kota. Sementara pada hari Senin kemarin, tepatnya tanggal 27 September, polisi juga berhasil menangkap 2 pelaku lainnya berinisial S dan K. S berperan sebagai joki yang diketahui sebagai pelaku yang mengantarkan K sebagai eksekutor penembakan saat eksekusi itu terjadi pada tanggal 18 September yang lalu. Sementara masih terdapat 1 buron berinisial Y yang saat ini masih dicari oleh tim kepolisian dari Polda Metro Jaya untuk segera ditangkap. Lantas mungkin bisa Anda jelaskan sedikit mengenai kronologi terjadinya pembunuhan terhadap Ustadz Arman ini seperti apa, Fandi? Baik, untuk kronologinya sendiri, pembunuhan ini setelah dilakukan penyidik oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bahwa diketahui motif dari pembunuhan Arman alias Alex ini bermula atau dipicu dari dendam lama. Diketahui bahwa Arman juga berprofesi sebagai paranormal yang kerap dimintai tolong oleh pasiennya untuk pengobatan alternatif. Diketahui juga bahwa kasus ini dipicu oleh dendam dari M yang istrinya diketahui berselingkuh dengan korban sekitar 10 tahun yang lalu saat istri M meminta tolong terhadap korban Arman untuk dipasangkan susuk, bahwa kejadian itu bermula atau berlanjut pada perselingkuhan antara korban dan juga istri dari M. Hingga pada akhirnya M berencana melampiaskan dendamnya itu dengan melakukan pembunuhan berencana. Ia menghubungi G yang saat ini masih buron untuk meminta tolong agar dicarikan eksekutor untuk melancarkan aksi pembunuhan berencana ini. Bahwa diketahui juga setelah diperiksa saksi-saksi dan juga terhadap tersangka yang telah ditangkap, bahwa pelaku eksekutor dijanjikan uang 50 juta apabila berhasil melakukan eksekusi pembunuhan tersebut. Hingga pada tanggal 18 September pembunuhan itu terjadi saat Arman seusai menunaikan sholat maghrib di kediamannya di kawasan Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, di mana Arman ditembak oleh K dengan 2 timah panas yang menembus pinggang kanannya. Walaupun sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa Arman tidak tertolong dan meninggal saat perjalanan ke rumah sakit.
Oh, ini mungkin sedikit saya ulangi begitu ya. M ini adalah seorang otak dari pelaku ini, kemudian menyuruh meminta eksekutor K dan juga S untuk mengeksekusi korban begitu, dan meminta lewat Y begitu, yang saat ini berstatus sebagai DPO. Dan bagaimana saat ini upaya dari pihak kepolisian sendiri untuk mencari buron ini? Ya, Y sendiri merupakan penghubung ketika niat untuk melakukan pembunuhan berencana yang diinisiator oleh M, dan saat ini memang tim masih bergerak untuk melakukan pengejaran. Tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebutkan, Kombes Pol Yusri Yunus menyebutkan bahwa polisi mengultimatum terhadap Y agar segera menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Ia diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk menyerahkan diri atau polisi bergerak langsung untuk menangkap Y. Y sendiri merupakan salah satu tersangka yang sangat sentral dalam kasus pembunuhan ini, karena diketahui juga Y sudah berkenalan dengan M sudah dalam cukup lama. M sendiri berprofesi sebagai salah satu pengusaha angkutan kota di Kota Serang yang memang sempat mengenali korban sekitar 10 tahun yang lalu. Karena seperti yang tadi saya laporkan tadi, istri M sempat beberapa kali melakukan pengobatan alternatif, diantaranya pemasangan susuk, yang diketahui juga bahwa Arman diketahui sebagai dukun atau paranormal di wilayahnya. Untuk penyebutan Ustadz sendiri, tadi Direktur Reserse Kriminal Umum, bahwa Arman diketahui sebenarnya bukan berprofesi sebagai ustadz yang biasa mengajarkan ilmu agama atau mengaji. Ia hanya dipanggil ustadz karena memang menjadi ketua majelis taklim di wilayah tempat tinggalnya. Profesi utama korban sendiri adalah paranormal, di mana hal itu diketahui berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, dan juga ditemukan barang bukti daftar pasien-pasien yang pernah berobat dengan Arman alias Alex. Fandi, mungkin bisa Anda jelaskan sedikit mengenai M ini sebagai otak pelaku, apakah juga memberikan bayaran begitu saat meminta Y untuk mencarikan eksekutor untuk membunuh Arman sendiri? Ya, bahwa M menjanjikan uang 50 juta secara tunai, dan itu diserahkan langsung kepada Y agar dicarikan eksekutor yang mampu melaksanakan aksi pembunuhan berencana ini. Bahwa Y sendiri mengontak langsung S dan K, yang kedua eksekutor ini saling bekerja sama. S berperan sebagai joki atau memantau situasi, yang diketahui dari bukti CCTV yang sudah beredar di media sosial bahwa saat eksekusi terjadi, S menggunakan atribut ojek online, diantaranya helm dan juga jaket. Dan di Reskrimum, Kombes Pol Tubagos Ade Hidayat tadi juga menyebutkan bahwa sebelum pembunuhan itu terjadi, S dan K sudah melakukan pengintaian atau aksi spion untuk mengetahui situasi dan juga jam atau pukul berapa biasa korban Arman ini melakukan aktivitas, baik itu keluar rumah ataupun pulang dari selesai beraktivitas. Hingga pada malam minggu, tepatnya Sabtu tanggal 18 September kemarin, seusai menunaikan sholat maghrib, Arman ditembak oleh K dengan menggunakan senjata yang diketahui bahwa senjata itu bukan rakitan, melainkan senjata pabrikan dengan peluru berkaliber 3,2 mm. Dan tadi sejumlah barang bukti juga diamankan, diantaranya senjata api yang digunakan untuk melakukan pembunuhan, dan juga ada baju dan jaket serta helm yang digunakan saat eksekusi pembunuhan itu dilakukan terhadap korban Arman alias Alex. Firda.
Mhm. Baik, Tribuners, jurnalis kami Fandi tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dan juga Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Berikut liputannya untuk Anda. Dendam pribadi terhadap si korban. Kita ketahui, saya sudah sampaikan kemarin, bahwa korban ini memang bekerja sudah hampir sekitar 20 tahun sebagai paranormal. Ya, sering mengobati orang, juga paranormal. Nah, rasa dendam ini karena ada dugaan memang kejadian sekitar tahun 2010 yang lalu. Pada saat itu istri daripada tersangka M ini berobat kepada korban, ya, yang kerjanya sebagai paranormal, masang susuk pada saat itu. Tetapi yang terjadi adalah korban disetujui. Ya, dari mana tahunya? Karena memang ada SMS yang sempat bocor kepada si tersangka M ini. Itu kejadian tahun 2010. Inilah yang menimbulkan dendam dari saudara M untuk menghabisi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.